Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin awwali sabiqin ilal khairat wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghabiskan atau menyelesaikan kitab ini. Dan sore hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhir dalam pembahasan kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah yang ke-29 dan juga yang ke-30, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-24 dan yang terakhir dalam pembahasan kitab ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran yang ke-29 beliau mengatakan, i'lamu anna sadaqatal fitri qad ja'alahu Allahu khitamas siyam. Ketahuilah, sesungguhnya sedekah fitri atau yang dikenal dengan kita dengan zakat fitri atau zakat fitrah telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penutup dari puasa. Wa nahmadullaha 'ala taufiqi lil itmam, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang telah diberikan kepada kita untuk menyempurnakannya. Wa nas'aluhu al-qabula, dan kita pun meminta kepada Allah agar amalan ini diterima. Wa ayyaj'alana minal utaqa'i minan nari fil khitam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi yaumin wa lailatin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya pada setiap hari dan juga setiap malam Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara mereka. Laqad syara'a Allahu lakum fi khitami hadzal syahril 'azim ibadatin tuzidukum minallahi qurba. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kalian di akhir penghujung bulan yang mulia ini dengan ibadah-ibadah yang dapat menambah bagi kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah pendekatan. Fasyara'a lakum shadaqatal fitri, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala
mensyariatkan bagi kalian untuk bersedekah fitr, ya, mengeluarkan zakat fitri. Apa itu zakat fitri? Zakat fitri adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan sebagai pembersih bagi yang puasa dari segala perbuatan yang sia-sia dan juga ucapan yang jorok. Hal ini sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari al-laghwi, perbuatan yang sia-sia, warrafas, dan juga perkataan yang jorok, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan makan kepada orang yang miskin. Jadi berdasarkan hadis ini, fungsi dari zakat fitri adalah pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang jorok. Kemudian yang kedua, sebagai pemberi makan untuk orang-orang yang miskin. Kemudian siapakah yang harus mengeluarkan zakat fitri? Yang harus mengeluarkan zakat fitri adalah anak kecil, orang yang sudah dewasa, laki-laki maupun perempuan, baik dia adalah orang merdeka ataupun budak. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Umar mengatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri berupa satu sok makanan pokok, baik itu dari kurma ataupun dari gandum, alal abdi wal hurri, wajib dikeluarkan oleh seorang budak ataupun yang bebas, wadzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wassaghiri wal kabiri, baik itu orang dewasa ataupun anak kecil, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Jadi mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mengeluarkan zakat atau wajib untuk mengeluarkan zakat. Wahiyya zakatun lil badan, dan zakat fitri itu termasuk zakat badan, ya. Oleh karena itu tujuannya adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan juga ucapan yang jorok, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Sehingga zakat ini, zakat fitri, termasuk zakat yang dikategorikan sebagai zakat badan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, wa yustahabbu ikhrajuha 'anil hamli, dan zakat fitri ini disunnahkan untuk dikeluarkan dari janin yang ada dalam kandungan. Jadi janin yang dalam kandungan itu juga disunnahkan untuk diberi zakat. Jadi misalnya dalam satu rumah ini ada suami, kemudian istri, kemudian satu orang anak.
Kemudian sang istri ini hamil, berarti yang dikeluarkan tidak cuma 3, tapi 4 dengan janin yang ada di dalam kandungan sang istri. Ya. Tapi hukumnya bukan wajib, ya, hukumnya sunnah kalau mau diikutkan. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwa beliau juga mengeluarkan zakat dari janin. Al-Imam Ibnu Hazm berkata, "Wa la yu'rafu li Utsman fi hadza mukhalifun minas sahabah." Dan tidak diketahui dari perbuatan Utsman bin Affan ini bahwa perbuatan beliau menyelisihi para sahabat yang lain. Ya. Adapun secara hukum, maka di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum zakat dari janin. Ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib jika umurnya 120 hari, ada pula yang mengatakan sunnah. Dan pendapat yang kuat wallahu taala alam bisawab bahwa zakat fitri untuk janin, ya, yang harus dikeluarkan ini hukumnya sunnah. Bahkan kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, anna Ibn al-Munzir naqala al-ijma' ala annaha la tajibu ala al-janin. Ya. Al-Imam Ibn al-Munzir menukil kesepakatan bahwasannya zakat fitri tidaklah wajib atas janin, artinya hukumnya sunnah. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga pernah mengatakan zakatul fitri la tudfa'u 'anil hamli fil batni 'ala sabilil wujub. Zakat fitri tidaklah ditunaikan dari janin yang ada di dalam kandungan dengan hukum wajib. Wa innama tudfa'u 'ala sabilil istihbab, tapi zakat fitri dikeluarkan dari janin yang ada dalam kandungan karena hukumnya sunnah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, zakat untuk janin ini hukumnya sunnah. Jika ingin dikeluarkan darinya, ini juga tidak masalah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jika seseorang memiliki bayi, maka itu termasuk dikeluarkan zakat fitrinya. Sehingga jika ada bayi lahir 5 menit sebelum matahari tenggelam, maka wajib keluar zakat fitri. Dan sebaliknya, jika ada bayi yang lahir setelah matahari tenggelam, maka tidak wajib zakat fitri. Karena yang lahir sebelum matahari tenggelam, dia mendapati waktu wajib zakat. Adapun yang lahir setelah matahari tenggelam, dia tidak mendapati waktu wajib zakat, sehingga tidak wajib keluar zakat. Demikian pula jika ada orang meninggal sebelum tenggelam matahari, jika ada orang yang meninggal ya, sebelum tenggelam matahari, maka tidak wajib zakat. Karena ya, orang yang meninggal ini tidak melewati dan tidak mendapati ya, waktu zakat yang wajib. Namun jika meninggalnya setelah matahari tenggelam, maka wajib zakat. Karena ketika dia masih hidup, ya, dia masih mendapati matahari tenggelam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan zakat fitri ini dikeluarkan? Waktu mengeluarkan zakat fitri adalah pertama, waktu yang boleh, yaitu sehari
atau 2 hari sebelum sholat hari raya sudah dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah waktu yang afdal, waktu yang utama, yaitu semenjak tenggelamnya matahari di malam sholat Id sampai sholat Id ditegakkan, atau sebelum sholat Id ditegakkan. Ini waktu yang afdal. Dan di sini beliau menyebutkan waktu yang lainnya seperti waktu yang ijza, ya, waktu yang cukup kata beliau, wa huwa ma ba'da sholatil Id ila akhiril yaum, yaitu setelah sholat Id sampai tenggelamnya matahari. Jadi hari itu berakhir, hari di mana sholat Id ditegakkan berakhir. Itu kata beliau masih waktu ijza, waktu yang cukup. Sedangkan waktu qadha dan disertai dengan adanya dosa di sana adalah setelah hari Id. Jadi misalnya sholat Id tahun ini hari Sabtu dikeluarkan di hari Ahad. Nah, ini namanya apa? Ini qadha. Ya. Tapi di sana sudah ada dosanya karena ya sudah terlambat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya mengeluarkan zakat itu ada 2 waktu yang aman dan juga yang dianjurkan. Yang pertama adalah waktu yang boleh, yaitu 1 hari atau 2 hari sebelum sholat Id ditegakkan. Kemudian waktu yang afdal adalah sejak tenggelamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri sampai sebelum ditegakkan sholat Idul Fitri. Ya, itu waktu yang afdal. Adapun selain itu maka lebih baik tidak dilakukan. Ya. Tapi apabila seseorang sudah menyiapkannya, kemudian ternyata lupa, sehingga setelah sholat Id baru dia ingat kalau dia belum mengeluarkan zakat fitri, maka boleh ketika itu disalurkan dan zakatnya sah, karena memang lupa. Tapi kalau memang itu sengaja, maka Nabi SAW mengatakan man addaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikan zakat fitri ini sebelum sholat ditegakkan, fahiya zakatun makbulah, maka itulah zakat yang diterima, maksudnya benar itu zakat fitri. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka barang siapa yang menunaikan zakat fitri itu setelah sholat tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia termasuk sedekah dari sedekah yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhak menerima zakat fitri adalah orang-orang fakir dan juga miskin. Ya, dan beliau menyebutkan sebagaimana orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Adapun ukuran berapa zakat fitri yang dikeluarkan, sa'un, itu 1 sa' dari makanan pokok yang kita biasa makan. Ya, kalau di kita adalah beras. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang perlu diperhatikan, wala yujzi'u daf'ul qimati badal ta'am. Tidak boleh membayar zakat fitri dengan uang yang senilai dengan beras yang dikeluarkan sebagai pengganti bahan makanan tersebut. Ini tidak boleh. Ya. Jadi pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bahwa zakat fitri itu harus dikeluarkan berupa makanan pokok. Dalam hadis Ibnu Umar mengatakan, so'an min tamrin aw so'an min syair.
satu sok ya, berupa kurma atau satu sok berupa gandum, dan itu adalah makanan pokok orang-orang zaman beliau. Maka yang harus dikeluarkan dari zakat fitri adalah makanan pokok dan bukan uang. Ya, menurut beliau kalau dengan uang ini khilaful mansus, ya, menyelisihi nas, menyelisih sunnah, menyelisih dalil yang ada. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wan nuqudu kanat mawjudatan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada. Falau kanat tujzi'u labayyana li ummati dzalik. Kalau seandainya dengan uang itu boleh, maka pasti Rasulullah akan menjelaskan kepada umatnya tentang masalah itu. Ya, jadi di zaman Nabi itu uang sudah ada. Kenapa Rasulullah tidak mengeluarkan zakat fitri itu dengan uang? Tapi Rasulullah tetap mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok. Andaikan dengan uang itu boleh, niscaya sudah apa? Sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhrajul qimah khilafus sunnah. Dan mengeluarkan zakat fitri dengan mata uang itu menyelisih sunnah. Walam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadin min ashabihi, demikian pula tidak pernah dinukil dari para sahabat-sahabat beliau. Qala Ahmad, al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan la yu'ti al-qimah, tidak boleh mengeluarkan zakat fitri itu dengan mata uang walaupun itu senilai. Qila lahu, kemudian ditanyakan, qaumun yaqulun, orang-orang pada menjawab, Umar bin Abdul Aziz kana ya'khudhu bil qimah. Tapi Umar bin Abdul Aziz membolehkan zakat fitri itu dengan uang. Qal, Imam Ahmad mengatakan, yada'una qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulun, dan mereka menjawabnya dengan mengatakan qala fulan wa qad qala Umar. Tapi si fulan telah mengatakan ini, tapi Umar telah mengatakan ini. Ya, seakan-akan mereka menolak apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan, ya, atau menganjurkan bahwa zakat fitri itu berupa makanan pokok dan bukan berupa uang. Lalu bagaimana dengan orang yang mentransfer uang ke panitia mungkin atau ke keluarga? Maka yang seperti ini boleh, ya, mentransfer uang ke panitia atau ke keluarga sebagai bentuk amanah, kemudian dibelikan beras. Dan ketika mengeluarkan dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak itu berupa beras, bukan berupa uang, tapi berupa beras. Ya. Jadi misalnya seseorang di Jakarta kemudian tidak bisa pulang karena memang tidak boleh adanya virus seperti ini, maka boleh dia mentransfer uang ke keluarganya, suruh membelikan beras, kemudian nanti dibagikan kepada orang yang berhak berupa beras. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ke-30, beliau kembali mengingatkan kepada kita terkait dengan waktu yang begitu cepatnya berlalu. Dan beliau juga menganjurkan kepada kita untuk menambah, ya, menganjurkan kepada kita untuk menambah amal-amal soleh kita. Karena Ramadan akan meninggalkan kita sesuai dengan apa yang kita tanam pada waktu-waktu di bulan Ramadan. Ramadan bisa menjadi saksi atas kita
di hadapan Allah dengan kebaikan. Dan jika demikian, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap apabila kita memang telah mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu dengan beribadah. Namun wal'iyadzubillah, jika yang diisi adalah perkara-perkara yang menyelisihi agama, maka hendaknya cepat-cepat bertaubat kepada Allah, kemudian memulai kehidupannya dengan melakukan dan menyibukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengganti dari kehidupan yang telah dia sia-siakan di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyebutkan beberapa jenis ataupun keadaan manusia di bulan Ramadan. Yang pertama, di antara manusia ada orang-orang yang Ramadan mendatanginya wa huwa mustaqimun 'ala ta'ah, dan dia adalah orang yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Dia menjaga solat Jumat dan juga jamaahnya. Dia menjauhi perkara-perkara maksiat. Kemudian dia bersungguh-sungguh di bulan yang mulia ini dengan melakukan ketaatan. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan rahmatnya Allah, karena dia adalah orang yang berbuat baik atau orang yang baik dalam amalannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Golongan yang kedua atau keadaan yang kedua, ada di kalangan manusia orang yang Ramadan mendatanginya, kemudian di siang hari dia berpuasa, kemudian malam harinya dia menegakkan atau menghidupkan malam-malam Ramadan sesuai yang mudah bagi dirinya. Dan sebelumnya dia juga termasuk orang yang menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak ketaatan, akan tetapi dia memiliki dosa besar atau memiliki dosa tapi selain dosa besar. Maka orang yang seperti ini bisa saja diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang ini memiliki dosa tapi bukan dosa-dosa yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Jika kalian mau menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, kami akan ampuni dari kalian dosa-dosa kalian. Kemudian keadaan yang ketiga, ada di kalangan manusia yang didatangi oleh bulan Ramadan tapi dia memiliki dosa besar, akan tetapi dosanya bukan dosa syirik. Maka orang yang seperti ini sebenarnya terancam dengan api neraka, tapi kemudian dia bertobat darinya, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan ini, kemudian dia menegakkan malam-malam sesuai dengan kemampuannya. Maka orang yang seperti ini bisa saja mendapatkan kenikmatan dengan dibebaskan dari api neraka. Kemudian keadaan yang terakhir, ada di antara manusia yang didatangi oleh Ramadan wa huwa muqimun 'alal ma'asi wal iyadu billah. Dia istiqomah di dalam kemaksiatannya. Semoga Allah menjauhkan kita dari seperti ini. Min fi'lil muharramat, dari melakukan perkara-perkara yang haram, wa tarkil wajibat, dan juga meninggalkan kewajiban, wa idha'atis shalah, demikian pula menyia-nyiakan salat. Ya. Maka orang yang seperti ini terkadang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahannya. Autaba minha, atau dia bertobat dari dosa-dosa itu tapi taubatan muaqqatatan, taubat yang memiliki waktu.
fi Ramadan, di Ramadan saja, walama intaha ada ilaiha. Kalau Ramadan itu sudah selesai, dia akan kembali kepada kemaksiatannya, wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pembahasan beliau mewanti-wanti kepada kita untuk tidak beribadah hanya pada bulan Ramadan. Karena inna ibadatallahi wajibatun fi kulli waqtin. Sesungguhnya beribadah kepada Allah itu wajib di setiap waktu. Wa laisa laha nihayatun illa bil maut, dan tidak ada batasan akhir dari seseorang beribadah kecuali kematian. Selama masih hidup wajib beribadah. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu wahai Muhammad sampai datang kepadamu kematian. Bayangkan Nabi Muhammad SAW yang tentu tidak pernah meninggalkan kewajiban apalagi melakukan kemungkaran, beliau masih diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya sampai ajal menjemput. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan nabi, bukan rasul, yang ibadah saja terkadang dilakukan, terkadang tidak, masih memiliki banyak dosa? Maka tentu lebih wajib lagi untuk memperhatikan hal ini. Demikian pula wasiat Allah kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, kecuali kalian dalam keadaan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mautu qaribun walillahi ibadatun tu'adda fi mawaqitiha al mahdudah. Kematian itu pasti dekat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Yaumiyan, baik itu harian, wa usbu'iyan, pekanan, wasanawiyan, ataupun tahunan. Dan ibadah-ibadah yang dimaksud di sini diantaranya ada yang menjadi rukun Islam, ada pula yang menjadi pelengkapnya. Misalnya sholat 5 waktu, ini dilakukan setiap hari dan setiap malam, dan sholat termasuk rukun dari rukun-rukun Islam setelah syahadah, dan dia termasuk tiangnya agama. Kemudian Jum'ah, sholat Jumat, ini juga dilakukan di setiap pekannya, dan dia termasuk syiar Islam yang besar. Di sana berkumpul seluruh kaum muslimin di tempat yang satu untuk menunaikan satu kewajiban mereka, yaitu sholat Jumat. Kemudian zakat, qarinatus shalah, ya, pendampingnya sholat, dia juga dilakukan di setiap, ya, tahun. Demikian pula puasa Ramadan diwajibkan setiap tahun, dan juga haji ke Baitul Haram itu diwajibkan bagi seorang muslim sekali dalam seumur hidupnya. Barang siapa yang menambah dari haji atas dirinya lebih dari sekali, maka itu dihitung tatawwu ataupun sunnah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di samping hal-hal yang wajib ini, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, seperti sholat sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, haji dan umrah yang sunnah, dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan ini merupakan pertemuan kita yang terakhir dari kitab Ithafu Ahli Iman Bidurusi Syahri Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita bahas, dan semoga menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.